Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Jaka, mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 yang berasal dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini saya bertugas sebagai guru di Madrasah Sanawiyah An-Najwa dan mengikuti program praktik mengajar sebagai bagian dari kegiatan PPG. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada mata pelajaran fikih untuk kelas 7 dengan materi najis dan hadas. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL dengan proyek utama yaitu membuat peta konsep tentang najis dan hadas. Diharapkan melalui proyek ini, siswa dapat memahami dan membedakan jenis-jenis najis dan hadas dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Saya berharap kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman belajar yang positif baik bagi siswa maupun bagi saya sendiri sebagai pendidik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Anak soleh, siap. duduknya Rapi. suaranya Oke. baca doa mau belajar. Kita sudah membaca doa, mudah-mudahan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak sekalian, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Yang laki-lakinya siapa yang ke sekolah? Nggak ada ya, masuk semuanya ya. Perempuan? Nggak ada ya, masuk semuanya. Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya hadir masuk untuk mengikuti pembelajaran. Anak sekalian, untuk materi fikih hari ini kita melanjutkan minggu sebelumnya. Yang mana minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai toharoh. Ya, siapa yang masih ingat? Toharoh itu apa? Bersuci. Toharoh itu artinya adalah bersuci.
Untuk apa? Ya, untuk membersihkan diri, membersihkan diri kita, baik membersihkan jasmani maupun membersihkan rohani. Bersuci itu sangat penting untuk kita lakukan. Ketika kita bersuci, ya, membersihkan najis, membersihkan hadas, berarti kita sudah melaksanakan salah satu perintah Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa menjaga kebersihan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi hari ini, topiknya ataupun materinya adalah berkaitan dengan najis dan hadas. Ya. Di LKS ataupun di bukunya sudah dibaca atau belum di rumah? Sudah ya. Berkaitan dengan najis dan hadas ini. Ada yang sudah membacanya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Pak sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan dan juga memahami daripada pengertian najis dan hadas. Ya, jadi setelah selesai nanti diharapkan bisa menjelaskan apa itu pengertian daripada najis dan hadas. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengklasifikasikan jenis-jenis daripada najis dan hadas itu sendiri. Kalian bisa menyebutkan apa saja contoh-contoh daripada najis, apa saja contoh-contoh daripada hadas. Kemudian yang ketiga adalah membuat sebuah peta konsep ataupun gambaran visual daripada macam-macam najis dan juga macam-macam hadas yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang keempat adalah kalian bisa saling membantu, berkolaborasi dan juga bekerja sama dalam membuat ataupun menyusun peta konsep dalam kelompok kerja kalian ataupun dalam diskusi kelompoknya nanti yang akan kita laksanakan hari ini. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan lihatkan dulu sebentar video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Itu videonya, video singkat. Pertanyaan dulu sebelum masuk ke materi. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita akan bagi kelompoknya. Tapi sebelum bagi kelompok, supaya lebih semangat kita seperti biasa ya, kita sampaikan dulu yel-yelnya, yel-yel kita untuk sebelum belajar. Boleh sambil berdiri. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kita? MTS Najwa siap belajar ilmu dicari untuk
pada kelompok ini kita hitung dari 1 sampai 4. Kemudian nanti setelah hitung sampai 4, berarti yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, nomor 4 bergabung dengan nomor 4. Ini satu kelompok. Kelompok 1 boleh nanti di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah sana, kelompok 4 di sebelah sana. Jadi ganjil, genap-genap di kelompok dulu. 1. 4, ya sudah. Silakan yang 1 bergabung dengan 1, yang 2 bergabung dengan 2, yang 3 bergabung dengan 3, yang 4 bergabung dengan 4. Ya. Di bawah bukunya saja, tasnya disimpan saja. Bukunya di bawah. Ya, yang 1 dengan 1, mana sini 1? 1 silakan di sini. Ya, 1 di sini. Kemudian duduknya boleh seperti ini saja. Ini. Saling berhadapan saja duduknya. Kelompok 3 di sini silakan. Kelompok 3 di sini. Ini satu lagi siapa? Yang 2, yang 4 di sini. Di sini nih. Oke, Bapak akan berikan tugas untuk kalian untuk bisa bekerja dalam kelompoknya. Tugasnya adalah membuat peta konsep berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Satu kelompok akan diberikan satu tugas. Dulu waktu, ya, waktu untuk mengerjakan tugas ini, ya. Waktu untuk mengerjakan tugas ini maksimal 20 menit, ya, maksimal 20 menit untuk mengerjakan ataupun untuk pekerjaan kelompoknya. Kemudian nanti waktu 8 menit untuk presentasi. Jadi satu kelompoknya dikasih waktu 2 menit untuk presentasi. Kemudian nanti ya 10 menit untuk melakukan praktek. Oke, silahkan untuk dimulai.
hasil diskusi kalian. Untuk penyampaian presentasi ini, Bapak akan persilakan dari nomor urut 8 dulu. Ya, dari nomor urut yang keempat ke keempat, kemudian nomor urut ketiga, kelompok 3, kemudian kelompok 2, baru nanti kelompok 1. Sudah siap kelompok 4? Sudah. Silakan boleh maju ke depan untuk kelompok 4. Semuanya. Silakan. Silakan boleh di sini menyampaikan. Teman-temannya boleh menghadap ke sini sekarang ke depan ya. Teman-temannya boleh menghadap ke depan ke sini sekarang. Kita dengarkan dulu atau kita perhatikan presentasi dari kalian dari kelompok 4. Silakan. Kalau boleh.
menghalangi pelaksanaan sholat. Hadas tidak harus doa. Hadis yang tidak bisa diterima terdiri dari dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dibersihkan dengan wudu atau tayamum. Hadas besar dibersihkan dengan kemudian tayamum. Najis. Pengertian najis adalah sebuah benda yang bersifat kotor dan akan menghalangi dalam menjalankan ibadah. Najis berupa benda kotoran darah, air, liur, anjing terdiri dari 3 macam, yaitu najis papa, najis balado, dan najis wasito. Dibasuh dengan air sampai hilang najisnya. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1. Oke, coba refleksi dulu ya. Materi kita hari ini adalah berkaitan dengan hadas dan juga najis. Hadas itu adalah keadaan tidak sucinya seseorang sehingga dia tidak sah untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Apabila seseorang terkena hadas atau dalam keadaan hadas, berarti tidak suci untuk melaksanakan ibadah. Kemudian hadas seorang perempuan haid, ya, haid ini adalah salah satu contoh hadas besar. Nah, kemudian cara bersuci daripada hadas ini, yang pertama, jika hadasnya hadas kecil, maka bisa disucikan dengan berwudu. Jadi jika terkena hadas kecil, misalnya yang tadi disebutkan contohnya itu sesuai dengan yang kamu baca, maka seseorang kalau ingin menjadi suci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak ada air? Saya ini kena hadas kecil nih, kemudian mau berwudu, tapi sudah coba untuk cari air kemana-mana tapi tidak ketemu, tidak ada air, maka bisa diganti dengan cara bertayamum. Jadi cara bersuci dari hadas kecil itu adalah dengan cara bertayamum. Wudu kalau tidak ada air maka bisa diganti dengan tayamum. Kemudian yang berikutnya adalah dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau mandi besar istilahnya. Ya, siapa yang sudah hafal niat untuk mandi wajib? Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Jika terkena hadas besar atau kita dalam keadaan hadas besar, maka kita untuk menjadi sucinya diwajibkan untuk mandi wajib dengan niatnya seperti tadi. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan najis. Najis itu adalah segala sesuatu yang kotor, ya, yang menjadi penghalang sahnya melaksanakan ibadah. Walaupun tidak semua kotoran itu najis, ya, tidak semua kotoran itu bisa terjadi najis. Najis itu apabila menjadi penghalang sahnya untuk melaksanakan ibadah. Nah, dalam kaidah fikih najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhafaf, disebut najis ringan. Ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladzoh atau najis berat. Najis berat. Penyampaian materinya sudah selesai. Silakan anak sekalian untuk mengisi lembar kerja yang sudah disediakan.
minimal 3 hal yang menjadi penyebab seseorang mati wajib. Oke, apa? Oke, satu keluar dulu nih. Menjadikan seorang wajib. Dua. Makanan yang kurang itu tidak menjadikan wajib. Apa? Baru satu. Dua apa? Dua. Tahu atau tidak? Tidak. Oke. Itu dulu. Najwa dulu yang tadi apa yang menjadikan seseorang mati wajib 3 hal. Pertama haid, keluar air mani. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai mengenai materi al-najis dan hadas. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini menjadikan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua dan juga mendapatkan ilmu yang baru untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembelajarannya sudah selesai. Mari kita baca doa terlebih dahulu, baca doa penutup untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, Panan abdi mugi Gusti ngagamfirkeun samugi Gusti ulah sampai ngaesekeun pikeun ngaos ilmu sinaran jalan ibadah kerbekal di dunia summa di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.